tentang dua kisah sekaligus, dua kisah dusta. Bisa dibilang cerita rakyat, cerita kedustaan berkaitan dengan Syekh Nawawi, atau lebih tepatnya dua kebohongan yang diatasnamakan Syekh Nawawi Al-Bantani. Gimana ceritanya malam hari ini? Ada yang kena di penampakan. Mestinya saya live ini di Masjid Agung Tanara, ataupun tepat di depan Maulid An-Nawawi, rumahnya Syekh Nawawi zaman dulu. Mestinya ya. Tapi di sana sepi, tidak ada tempat ngopi, jadi saya memilih lokasinya di sini. Tapi lokasinya nggak jauh, paling 200 meter. Jadi rumah Syekh Nawawi, tempat kelahirannya Syekh Nawawi itu jaraknya sekitar 40 meter atau 50 meter dari Masjid Agung Tanara. Ya, Masjid Agung Tanara. Dan kabarnya bahwa masjid itu dibangun oleh bangsa jin. Syekh Nawawi kecil katanya diceritakan bahwa dapat melihat pembangunan masjid yang dibangun oleh bangsa jin. Itu sejak saya kecil cerita ini sudah ramai. Sebagian orang ya jelas mempercayai kisah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir. Jelas itu kisah dusta, kawan-kawan. Kenapa? Karena Masjid Agung Tanara itu dibangun, Syekh Nawawi belum lahir. Bahkan bapaknya Syekh Nawawi, ibunya Syekh Nawawi belum lahir. Artinya segampang itu loh. Menganalisa kisah itu dusta atau bukan, segampang itu. Dan saya sekaligus ngejawab nih muhibbin guru sekumpul yang kalau ngomong, saya hanya ngebahas orang luar. Kalau ngebahas tokoh di kampungnya sendiri nggak bakal berani. Dan malam hari ini saya tepat di Tanara, dan saya ngebahas cerita kedustaan, kebohongan yang diatasnamakan kepada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Saya ngebahasnya di Tanara, bukan di Martapura, karena yang kita bahas Syekh Nawawi, dan saya bukan orang Martapura. Itu cerita dusta. Jadi kedustaan pertama, Masjid Agung Tanara dibangun oleh bangsa jin. Itu kedustaan yang pertama. Kedustaan yang kedua, Syekh Nawawi dapat melihat bangsa jin membangun masjid. Anehnya di cerita itu Syekh Nawawi katanya mengambil tatal. Tatal itu bekas pahatan, itu kayunya diambil lalu dibawa pulang. Katanya ibunya bertanya, ini tatal dari mana? Terus dikatakan dari bangunan masjid. Jelas itu menisbatkan keburukan kepada Syekh Nawawi, kawan-kawan. Karena barang-barang masjid itu nggak boleh dimiliki oleh warga setempat. Ini kita masuk di zona ziarah. Jadi buat muhibbin guru sekumpul, saya nyatakan, saya kalau ngebongkar cinta bohong, kalau saya tak ngebahas di lokasi itu karena jauh Martapura itu. Dan saya bukan warga Martapura, saya bukan warga Kalimantan, saya warga Tanara, warga Serang, Banten asli. Jadi kali ini saya ngebahas kisah rakyat ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kisah ini banyak dipercayai? Ini kerjaannya Partai Merah dulu. Makanya jangan heran misal kalau rombongan penyebar halu, dukun-dukun itu ngumpul di Partai Merah. Pesan kopi di mana ini yang enak? Itu tempat taranya masuk di bawah. Mau nyari tempat kopi dulu. Jadi cerita yang beredar di daerah kami itu sangat fatal, menyebut Syekh Nawawi Tanara mengambil tatal dari bangunan masjid. Kepingin soal ziarah ke sana, doain. Siap, Beb. Yang membudidayakan, yang mempertahankan kisah halu itu kerjaannya Partai Merah, kan. Maka jangan heran ini saya menyebut kata dukun ini bukan merendahkan, bukan menghina, karena memang istilah yang dikenal di Indonesia adalah para dukun. Makanya dukun itu kebanyakan ngumpul di Partai Merah. Kenapa? Kumpulan bahkan orang yang banyak yang tidak percaya akhirat tapi percaya mistis. Karena dengan cara itulah mereka mudah mendikte masyarakat kita. Jadi banyak kisah-kisah yang diselewengkan. Salah satunya itu tadi di Tanara itu. Seolah-olah kejayaan Islam di Banten seolah-olah ingin ditutupi dengan cerita mistis. Jadi Masjid Agung Tanara dibangun katanya oleh bangsa jin. Ini kan luar biasa. Dan yang mendongengkan ini ya ahli-ahli begituan lah, oknum-oknum supranatural yang biasa dikenal di tengah-tengah kita sebagai dukun.
Kan menarik ini. Kisah kejayaan Islam di Banten ditutupi dengan cerita-cerita mistis. Maka jangan heran cerita mistis banyak disebarluaskan oleh para haluer yang ngumpulnya di Partai Merah. Kawan-kawan sempat nggak berpikir, dahulu ada Partai Merah, kok bisa ada peminat? Dari mana peminat itu ada? Dari jualan mistis. Nah, si Partai Merah ini berkembang, terus berkembang, sampai kewalian seseorang pun sengaja disebarluaskan untuk mengkultuskan, untuk membuat satu figur yang tujuannya diikuti masyarakat. Jadi mereka cukup mengendalikan 1-2 orang, dan 1 orang ini dapat mengontrol masyarakat. Sampai masalah kewalian ini diangkat untuk partai baru loh. Saya nggak usah sebutin partai barunya apa, tokohnya siapa. Bahkan ada orang membuat partai baru. Membuat partai baru. Oh, Kang Entus ini, Kang Entus Den, membuat partai baru lalu diangkatlah, diisukanlah kewalian satu tokoh agar diterima di kalangan para mamang santri. Di sini nggak ada ngopinya, nggak enak. Agar partai baru ini diterima di kalangan para santri, memang santri, diisukanlah bahwa pembuat partai itu adalah seorang wali. Ini peninggalan Belanda. Teman TikTok, kirain Entus Den. Ya. Mari kita pindah sambil di tempat ngopi lah. Oh, Habib Zen. Ya, Habib Zen. Cerita-cerita tentang Jan Jenjun ini banyak, Beb. Dijaga oleh para peminat Partai Merah. Saya tahu, saya kalau live disimak para kintal-kintal, biarin lah. Gak apa-apa kan, gak melanggar hukum kan? Siapa lagi yang masuk? Gak melanggar hukum kan? Gak melanggar hukum kan nyebut Partai Merah? Gak melanggar hukum ya? Di Tanara. Soalnya malam ini ngebahas Syekh Nawawi. Bukan ngebahas Syekh Nawawi ya, bahas dongeng yang di atas namakan Syekh Nawawi, dan cerita itu cerita palsu. Karena saya sering ditantang sama Muhyiddin Guru Sekumpul. Berarti tidak di lokasi. Dan malam hari ini saya berada di lokasi. Apakah warga sekitar sini ada yang keberatan? Ya kita tengok nanti. Ada Nisa sudah nelpon, ini di mana ini? Oi, ngumpul ngopi di kono yuk. Mentang-mentang wong desa dewek manjing merene motor, motorku sejarah. Dongeng kayak gimana, Kang? Simak bagian awal. Karena bentar lagi saya mau live sama Muhyiddin Guru Sekumpul. Jam 8 jadwalnya debat sama Muhyiddin Guru Sekumpul. Tampangnya kayak Syekh Puji. Jam 8 mulai live. Saya debat dengan Muhyiddin Guru Sekumpul. Jadi kita live di sini ya untuk menjawabi Muhyiddin Guru Sekumpul. Dan saya tidak takut. Nanti kita bahas secara khusus lah Partai Merah. Ya, kita bahas secara khusus. Setuju, Pin? Kita bahas Partai Merah, Pin. Kita mau ada ke Banten tanggal 28, ada tugas. Siap. Belum ada ngubungin di DM-nya. Independen belum ada. Coba dihubungi di Facebook Masal Bantani atau akun link Instagram saya kata nggak bisa download. Bisa. IG saya linknya sudah saya taruh di tab komunitas independen. Baru buat beberapa hari ini, belum buat posting. Nanti habari saja di situ. Ada yang menemani Kak, Bang. Ntar kalah, Bang. Sendiri. Jam 8. Di tab komunitas kamu klik saja linknya di situ. Perangkat saya sudah ada.
Itu akun baru. Jam 8 bentar lagi. Jam 8 bentar lagi saya akan tutup live ini karena akan ada live. Banyak kali akun. Aku tuh independen, bikin akun Instagram itu buat satu orang. Dari dulu cuma buat satu orang. Nggak buat yang lain. Nggak ngerti main Instagram. Emang iya ada rencana kan mereka saya yang belum tahu jadwal pertemuan Habib Taufik dengan Haji Imad. Yang jelas kalau mereka ada jadwal di Pasuruan saya tahu, bahkan sudah disiapkan delman untuk nyambut tuh Bagus Mogi dan Haji Imad. Udah saya malas ngebahas begitu-begitu dulu lah, udah bukan bidang saya lah. Itu bagiannya Ibu Ayu Linawati sama Kang Ungar. Saya sebenarnya malas ngebahas gaduh nasab itu. Merah sing piak bang, partai merah yang membudidayakan kisah halu itu partainya partai merah. Maka jangan heran dulu kalau dukun-dukun ngumpul di partai merah. Dukun bukan penghinaan ya, karena memang istilahnya dukun ngumpul di partai merah. Dan kita akan bahas secara khusus nanti. Partai merah pelindung para dukun dan pelindung para penyebar halu. Karena itu tujuannya untuk merusak sejarah kejayaan Islam. Masjid Agung Tanara banyak yang percaya dibangun bangsa jin. Kenapa Beni Nono? Siapa? Kaunya orang hukum tak? Tenang sih, nggak apa-apa, nggak melanggar hukum kan? Nyebut partai merah. Saya tahu orang berkuasa. Tapi ya pinter-pinter ngomong aja lah, partai merah itu apa. Kan begitu ya bang. Mau Bu Guru ngangkat. Apa yang teman game? Boleh tiga pak? Bisa belas. Lexi ngebangun jin kui ngedobos bang. Ya iya itu. Dan itu cerita itu dicekokin oleh kita-kita. Yang nyeritain siapa? Ya para haluan-haluan itu yang disebut dukun-dukun ini. Maka jangan heran kenapa partai merah sempat besar. Karena besar dulu ya. Kenapa? Karena dukun-dukun. Satu dukun punya 100 anak buah. Semakin kental mistis. Sampai masalah politik pun dengan halu bisa narik masa, narik suara. Misalnya saya mau live lah sama Muhyiddin Gus Kumpul. Pokoknya tampangnya kayak Puji. Jam 8. Sekarang saya mau pamit menikmati kopi bersama Adenisa. Bang Sandi Al Kalimantani. Adenisa nih orangnya. Cowok. Ya, korban mancing. Hah? Ini korban mancing. Nanti kita bahas khusus partai merah. Resikonya besar Maesa, iya tahu. Tapi selama pinter ngomong aman. Yang penting jangan delik. Ya, saya mau pamit undur diri. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.